Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apipa Azhara Hasibuan, NIM 2521 Di sini saya akan menjelaskan tentang antena jaringan komputer, internet satelit, dan jaringan seluler untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Nah, yang pertama kita akan membahas antena jaringan komputer. Sebelum kita memasuki kepada pengertian antena jaringan komputer, kita harus tahu apa itu antena jaringan. Antena jaringan adalah koneksi internet yang selalu dibutuhkan setiap individu dimanapun dan kapanpun. WiFi dipasang di berbagai tempat, yaitu termasuk tempat-tempat umum yang juga dibutuhkan router gunanya untuk menciptakan koneksi internet agar bisa dinikmati semua orang tanpa harus ter- tersambung dengan kabel atau yang sering disebut dengan wireless. Selain itu, keberadaan router yang sangat vital untuk membuat koneksi internet dan bisa dinikmati sekaligus juga orang banyak. Diperlukan juga antena yang bernama grid. Kita masuk kepada pengertian antena jaringan. Antena jaringan adalah sebuah istilah yang merujuk pada benda dengan resonansi pada benda tersebut. Juga disebutkan dan terdapat rangkaian resonansi biasanya yang memiliki ukuran komponen pendukung dengan adanya komponen tersebut. Rangkaian elektronik yang akan memberikan hasil optimal dan digunakan untuk menerima dan mengirim gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Antena juga memiliki beragam wujud dan bentuk mulai dari seutus kabel, dipole, ataupun yagi dan lain sebagainya. Antena adalah alat pasif tanpa catu daya atau power yang tidak bisa meningkatkan kekuatan sinyal dari radio. Juga seperti reflektor pada lampu senter gunanya untuk mengkonsentrasikan dan memfokuskan sinyal tersebut. Semua hal tersebut tergantung pada pemakaian juga penggunaan frekuensinya. Nah, untuk itu, kita harus memilih jenis-jenis antena yang penting untuk diketahui, sehingga penggunanya dapat sesuai dengan kebutuhan serta optimalisasi fungsi secara maksimal. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi antena. Nah, sekarang kita menuju ke fungsi antena. Setelah tadi kita memahami tentang pengertian dari antena, sekarang kita juga wajib mengetahui fungsi dari antena tersebut. Eh, anten Antena yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, lalu meradiasikannya dengan pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ruang bebas. Sebaliknya juga, antena berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik pada radar atau sistem komunikasi satelit. Dan, dan sering dijumpai antena yang melalui kedua fungsi peradiasian dan penerimaan sekaligus. Namun, sebelum teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerimaan saja. Selanjutnya, kita masuk kepada macam-macam antena. Kali ini, kita akan membahas tentang jenis antena jaringan. Antena yaitu alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. Antena yang akan kita bahas ini adalah antena yang digunakan untuk jaringan komputer dan digolongkan juga menjadi dua jenis antena, yaitu yang disebut dengan antena omnidireksional dan antena direksional. Antena omnidireksional adalah antena yang digunakan sebagai pemancar dan juga memiliki polarisasi dengan ke segala arah atau dengan 360 derajat. Sedangkan antena direksional adalah antena yang dapat digunakan sebagai pemancar dan juga sebagai penerima, tetapi polarisasinya ke arah tertentu atau satu arah saja. Selanjutnya kita akan membahas jenis antena jaringan komputer. Yang pertama antena grid. Antena grid adalah yang bentuk
seperti yang berbentuk seperti jaring. Antena ini juga termasuk dari antena direksional yang memiliki polarisasi ke arah tertentu atau dari satu arah. Antena ini banyak digunakan klien dari arah jarak jauh dengan menggunakan teknologi point to point, di mana yang disebut dengan pemancar dan penerima sama-sama menggunakan antena grid. Frekuensi yang dimiliki antena ini yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Dan juga antena ini memiliki gain hingga 27 dBA. Yang kedua, antena omni. Antena omni yaitu antena yang mempunyai bentuk yang menyerupai tongkat dengan ukuran kecil. Antena ini juga mempunyai pola pemancar sinyal ke segala arah yang sama dan membentuk semacam lingkaran, guna untuk menghasilkan cakupan yang luas. Meskipun cakupannya bisa dibilang cukup luas, tetapi jangkauan tetap pendek. Omni ini mempunyai dua frekuensi, yaitu 2,4 dan 5,8, serta mempunyai gain antara 3 sampai 13 dB, dBA. Dan biasanya juga antena Omni ini banyak digunakan sebagai hotspot di area seperti supermarket, warung, toko, sekolah, dan juga kantor yang menyediakan Wi-Fi. Yang ketiga, antena VVC. Antena VVC ini adalah antena yang termasuk ke dalam jenis antena pemancar atau pemancar Wi-Fi yang tersebut dari pipa PVC dengan dilapisi aluminium foil, sehingga antena ini lebih tahan terhadap berbagai cuaca dan juga tidak mudah berkarat meskipun juga dipasang di luar ruangan. Dan juga antena ini lebih tahan tahan terhadap berbagai cuaca dan tidak mudah berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Namun antena PVC yang hanya mampu mencakup sinyal dalam jarak dekat antara 200 sampai 300 meter. Adapun beberapa keunggulan dari antena PVC ini yaitu yang pertama mudah dipasang, juga sangat mudah dalam pembuatannya. Yang kedua, harganya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan antena lainnya. Yang ketiga, dapat memperkuat sinyal modern, WLAN, USB, dan juga handphone. Yang keempat, antena Yagi. Antena Yagi adalah antena pemancar yang berbentuk seperti ikan. Antena ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang mempunyai bentuk batang. Antena ini termasuk antena dalam jaringan VTV atau point to point. Antena ini juga merupakan antena yang jarang sekali digunakan untuk jaringan. Antena ini mempunyai dua frekuensi yaitu Yaki 2,4 dan 5,8 dan gain sampai 16 dBA. Nah, antena Yagi ini memiliki tiga bagian utama. Yang pertama, driven, yaitu titik catu dari kabel antena dan mempunyai panjang fisik dan setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau diterima. Yang kedua, direktor, yaitu bagian dari pengarah antena dan berukuran lebih pendek daripada driven. Yang ketiga, reflektor, yaitu bagian dari belakang antena yang fungsinya sebagai pemantul sinyal dan mempunyai panjang fisik lebih panjang jika dibandingkan dengan driver. Yang kelima, antena sektoral. Antena sektoral adalah antena yang mirip dengan antena omni yang dapat menampung klien dan sekaligus juga digunakan dalam jaringan VTV. Jika antena omni polarisasinya ke segala arah hingga mencapai 360 derajat, pada antena sektoral ini mempunyai polarisasi dengan arah tertentu yaitu 180 derajat. Nah, biasanya antena ini berbentuk seperti tabung dan dipasang secara vertikal dengan sektoral dengan sudut terbesar 120 derajat. Tetapi ada beberapa yang cara pasangnya masih horizontal dan pada umumnya juga sektoral diaplikasikan dengan tower GSM HP. Yang keenam, selanjutnya kita masuk kepada antena equate. Antena equate ini adalah jaringan antena pemancar
Wi-Fi yang masih merupakan bagian dari antena jenis-jenis sektoral, karena pola pemancar sinyalnya dalam satu arah dan dibuat ke sudut arah yang lebih lebar. Antena ini materialnya lebih sedikit dan berukuran relatif sangat lebih kecil dan juga mempunyai gain sekitar 14 dBA. Biasanya juga antena Equet banyak digunakan untuk akses point ketika klien berada di dalam sebuah area. Yang ketujuh, antena wajan bolik. Nah, antena antena wajan bolik ini hampir mirip dengan antena parabolik. Hanya saja pada bagian reflektor parabolik disknya menggunakan bahan dari wajan. Biasanya antena wajan bolik ini banyak diaplikasikan untuk lebih memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak jauh dan sulit ditangkap oleh USB wireless adapter. Yang ke-8, antena parabolik. Antena parabolik adalah antena yang mirip dengan antena grid, tetapi ia mempunyai jangkauan yang lebih fokus. Antena jenis parabolik ini mempunyai gain antara 18 sampai 28 dBA dan diaplikasikan untuk tipe jaringan seperti PTP atau point to point, jarak menengah hingga jarak jauh. Selanjutnya kita akan membahas tentang internet satelit. Apa itu internet satelit? Seperti yang kita ketahui, tidak semua daerah di dunia memiliki akses mudah dan terjangkau ke internet. Jenis koneksi jenis koneksi internet satelit merupakan teknologi yang menggunakan satelit sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan internet global. Internet satelit merupakan jaringan internet berbasis satelit sebagai media transmisi. Cara kerjanya, sinyal dari internet service provider dikirimkan ke satelit. Satelit lalu memantulkan sinyal tersebut ke bagian lain di bumi yang masih berada dalam cakupan satelit. Sinyal ini diterima oleh Very Small Aperture Terminal atau VSAT. VSAT merupakan alat serupa antena berbentuk piringan. Perangkat ini berdiameter kurang lebih selebar 4 meter. Sinyal yang diterima VSAT ini lantas disalurkan ke gawai dan komputer menggunakan kabel koaksial dan modem. Peletakan VSAT ini bisa ditanam di tanah atau dipasang di atap. Syaratnya, agar konektivitas lancar VSAT ini jangan ternaungi apapun. Internet kabel merupakan jaringan internet yang ditransmisikan menggunakan kabel. Kabel ini berisikan serat optik dengan ketebalan 125 mikron yang dapat mentransmisikan paket data dengan kecepatan cahaya supaya tidak mudah putus. Serat yang berukuran sedikit tipis dari rambut ini dijadikan satu ke dalam sebuah kabel. Beda dengan internet satelit, transmisi data internet kabel melewati proses yang panjang. Pertama, data disimpan di dalam data center lalu dikirim dengan angka binar 1 dan 0 ke arah optik. Data kemudian disalurkan ke menara pemancar sinyal atau BTS. Dari menara BTS atau ditransmisikan menggunakan jaringan elektromagnetik untuk ditangkap perangkat seluler. Saat ini, saat ini internet kabel merupakan akses internet yang paling banyak digunakan untuk kegiatan bisnis, sebab sistem ini memiliki kecepatan jaringan yang stabil. Kelebihan lainnya biayanya yang terjangkau, jangkauan luas, dan transmisi data tidak akan terganggu dengan kondisi cuaca. Internet satelit adalah teknologi yang memungkinkan akses internet melalui komunikasi nirkabel menggunakan satelit sebagai penghubung utama. Dalam sistem ini, data dikirim melalui gelombang elektromagnetik dari penggunaan ke satelit yang berada di orbit bumi. Kemudian satelit meneruskan data tersebut ke stasiun derajat yang terhubung dengan jaringan internet global. Begitu juga sebaliknya, data dari internet dikirim melalui stasiun derajat ke satelit lalu diteruskan ke pengguna melalui sinyal nirkabel. Teknologi internet satelit ini memainkan peran
krusial dalam memberikan konektivitas internet di daerah-daerah terpencil, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel konvensional. Hal ini memungkinkan masyarakat di pedalaman atau pulau-pulau terpencil dan daerah terpencil lainnya untuk terhubung dengan dunia maya dan mengakses sumber daya online. Jadi yang dimaksud dengan internet satelit itu adalah salah satu proses mengakses internet dengan bantuan satelit komunikasi. Dan biasanya satelit ini digunakan adalah satelit geostasioner. Prinsip kerja internet satelit adalah sebagai berikut. Eh, Antena satelit dengan diameter 0,9 hingga 3,8 meter yang berada di bumi akan mengirimkan dan menerima data dari satelit geostasioner di atas bumi. Satelit yang mengorbitkan bertugas untuk mengirimkan dan menerima informasi mereka ke lokasi di bumi yang disebut sebagai pusat operasi jaringan. Pusat operasi jaringan itu sendiri terhubung ke internet atau jaringan khusus, sehingga semua komunikasi dari parabolik ke satelit yang mengorbitkan akan mengalir melalui pusat operasi jaringan sebelum mencapai internet. Internet satelit tidak bergantung pada lokasi dan koneksi dapat dibawa kemana saja karena menyediakan jangkauan global. Dalam situasi di mana akses internet terestrial melalui kabel dan tanpa kabel tidak tersedia atau kualitasnya tidak dapat diandalkan, satelit ini menjadi pilihan yang sangat ideal. Komunikasi data melalui akses satelit ini memiliki kesamaan yang signifikan dengan penggunaan ISP. Jika dilihat dari perspektif penggunaan internet, setelah sistem satelit dikonfigurasi oleh teknisi instalasi, layanan satelit berfungsi hampir serupa dengan ISP lainnya dan dapat diatur dengan cara yang sama. Namun terdapat beberapa perbedaan kecil dalam layanan satelit yang akan kita jelaskan. Jika kita mempertimbangkan untuk beralih ke internet satelit, maka penyedia kita akan menggunakan peralatan tertentu. Kebanyakan internet satelit sekarang hanya dilengkapi dengan modem, router nirkabel dan kabel jaringan. Tidak seperti di masa lalu di mana sebagian besar internet satelit datang dengan peralatan yang berukuran besar. Saat ini banyak provider yang menyediakan perlengkapan internet satelit dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih ringkas. Beberapa provider menggunakan antena parabolik agar sinyal lebih mudah dijangkau. Adapun komponen utama internet satelit itu yang pertama, satelit di orbit geostasioner. Yang kedua, modem satelit. Perangkat elektronik yang mengubah sinyal satelit menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh adapter jaringan komputer kita. Yang ketiga, router. Perangkat elektronik yang mengambil sinyal internet modem kita dan mendistribusikan ke seluruh rumah kita, baik melalui WiFi atau Ethernet, kabel internet. Adapun cara kerja internet satelit yaitu internet satelit internet satelit bekerja dengan melibatkan pengguna satelit komunikasi yang mengorbit di luar angkasa. Satelit ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima sinyal internet dari pengguna di darat. Prosesnya dimulai dengan penggunaan yang mengirimkan permintaan koneksi internet melalui antena parabola yang terhubung ke satelit. Kemudian satelit akan mengirimkan sinyal internet tersebut ke stasiun penerima di darat yang terhubung ke internet melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan internet satelit. Kelebihan internet satelit yang pertama, akses internet yang luas atau global. Salah satu kelebihan utama dari internet satelit adalah kemampuan untuk menyediakan akses internet yang luas dan global. Karena satelit dapat mencakup area yang luas termasuk daerah terpencil atau terisolasi secara geografis. Internet satelit memungkinkan masyarakat di seluruh dunia untuk terhubung ke internet. Yang kedua, mengatasi kendala geografis dan infrastruktur terbatas.
Infrastruktur kabel konvensional untuk internet seringkali sulit atau mahal untuk dibangun di daerah yang sulit dijangkau, seperti daerah pedesaan atau pulau-pulau terpencil. Internet satelit dapat mengatasi kendala ini dengan menyediakan akses internet tanpa mengharuskan pembangunan infrastruktur kabel tambahan. Yang ketiga, Kelebihan yang ketiga, pengguna dalam komunikasi darurat dan area terpencil. Internet satelit ini juga memainkan peran penting dalam komunikasi darurat di daerah terpencil. Ketika bencana alam atau keadaan darurat lainnya mengganggu infrastruktur komunikasi tradisional, internet satelit dapat menyediakan saluran komunikasi yang handal dan cepat untuk mengordinasikan bantuan dan penyelamatan. Selanjutnya kita masuk kepada kelemahan internet satelit. Yang pertama, kecepatan internet yang lebih lambat dibandingkan teknologi lain. Salah satu keterbatasan utama dari internet satelit adalah kecepatan internet yang lebih lambat dibandingkan dengan teknologi lain seperti koneksi kabel serat optik. Hal ini disebabkan oleh jarak yang harus ditempuh oleh sinyal dari pengguna ke satelit dan kembali lagi. Meskipun teknologi internet satelit terus berkembang, kecepatan internet tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, latensi yang tinggi dalam koneksi. Latensi atau delay dalam koneksi internet satelit juga merupakan keterbatasan yang signifikan karena sinyal harus melakukan perjalanan jarak yang jauh keluar angkasa dan kembali lagi waktu yang diperlukan untuk sinyal tersebut dapat menyebabkan latensi yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna dalam aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti permainan online atau panggilan video real-time. Yang ketiga, biaya yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan teknologi internet lainnya, biaya untuk mengakses internet satelit ini cenderung lebih tinggi. Proses peluncuran dan pemeliharaan satelit komunikasi memerlukan investasi yang besar, yang dapat mempengaruhi biaya layanan internet satelit. Meskipun begitu, perkembangan teknologi dan peningkatan jumlah penyedia layanan dapat membantu mengurangi biaya ini seiring waktu. Penerapan internet satelit di Indonesia. Di Indonesia, internet satelit telah digunakan dalam beberapa proyek untuk menyediakan akses internet di daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur kabel. Misalnya, proyek Palaparing yang berupa menghubungkan seluruh Indonesia dengan jaringan internet termasuk daerah-daerah terpencil di pulau terluas. Penerapan internet satelit ini di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas akses internet di seluruh Nusantara. Yang ketiga, kita masuk kepada jaringan seluler. Jaringan seluler telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, dari komunikasi hingga akses internet. Jaringan seluler memainkan peran vital dalam memungkinkan kita terhubung dengan dunia di sekitar kita. Kita masuk kepada definisi jaringan seluler. Jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan perangkat seluler seperti ponsel, tablet, dan modem ke internet dan dengan satu sama lain. Dengan menggunakan gelombang radio, jaringan seluler memfasilitasi pengiriman data dan suara. Jaringan seluler terdiri dari dua komponen utama, yaitu stasiun pangkalan dan perangkat seluler. Stasiun pangkalan adalah menara radio yang mengirimkan dan menerima sinyal radio, sedangkan perangkat seluler dilengkapi dengan antena untuk menerima dan mengirimkan sinyal dari stasiun pangkalan. Biasanya stasiun pangkalan dipasang di lokasi tinggi seperti gedung atau bukit. Perangkat seluler seperti ponsel, tablet, dan modem dilengkapi dengan antena yang menerima dan mengirimkan sinyal radio dari stasiun pangkalan. Saat perangkat seluler bergerak, stasiun pangkalan yang melayani perangkat tersebut akan merubah sesuai dengan lokasi perangkat sehingga koneksi tetap stabil. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat jaringan seluler. Jaringan seluler memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, jaringan seluler memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya jaringan seluler, kita dapat melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, atau menggunakan aplikasi pesan instan untuk berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia. Selain itu, jaringan seluler juga memungkinkan akses internet di mana saja dan kapan saja. Kita dapat menjelajahi web, mengakses media sosial, mengirimkan email, atau melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui perangkat seluler. Tidak hanya itu, jaringan seluler juga memungkinkan pengguna berbagai layanan seluler seperti layanan data, suara, dan SMS. Layanan data memungkinkan kita untuk mengakses internet dan menggunakan aplikasi online, sedangkan layanan suara memberikan kemampuan untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan seluler. Layanan SMS memungkinkan kita untuk mengirimkan pesan teks kepada orang lain. Selanjutnya, perkembangan teknologi jaringan seluler. Teknologi jaringan seluler terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu perkembangan terbaru adalah teknologi jaringan seluler. Teknologi jaringan seluler terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu perkembangan terbaru adalah teknologi jaringan 5G. 5G menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar daripada teknologi jaringan seluler sebelumnya. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, pengguna dapat mengunduh dan mengunggah data dalam hitungan detik, streaming video berkualitas tinggi tanpa buffering, dan menjalankan aplikasi yang lebih canggih. Selain itu, 5G juga memiliki potensi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan yang lebih luas, seperti kendaraan otonom, Internet of Things atau IoT, dan industri 4.0. Ini membuka peluang baru dalam berbagai bidang termasuk transportasi, kesehatan, manufaktur, dan lainnya. Selain perkembangan 5G, ada juga upaya untuk meningkatkan jaringan seluler dengan teknologi yang lebih canggih seperti Massive MIMO atau Multi Input Multi Output. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi jaringan seluler serta mengurangi biaya operasional. Namun dengan perkembangan jaringan seluler yang pesat juga muncul tantangan baru. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh jaringan seluler meliputi kebutuhan akan spektrum frekuensi yang lebih luas, peningkatan keamanan jaringan, dan manajemen trafik yang efisien untuk mengatasi lonjakan penggunaan data. Jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan perangkat seluler ke internet dan satu sama lain menggunakan gelombang radio. Sejak tahun 2021, Indonesia telah memasuki babak baru teknologi informasi, ditandai dengan mulai beroperasi jaringan 5G secara komersial di Indonesia. Jaringan seluler telah berkembang pesat sejak pertama kali digunakan dengan tingkat kecepatan dan dukungan transfer datanya yang sudah semakin canggih. Lalu, seperti apa perkembangan teknologi jaringan seluler dari awal hingga di masa sekarang? Lalu kita akan masuk kepada pengertian jaringan 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Sebelum kita membahas mengenai sejarah perkembangan teknologi jaringan mulai dari 1G sampai 5G, kita pahami dulu apa itu jaringan seluler. Mobile network atau jaringan seluler adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan antar pengguna secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Jaringan ini didistribusikan di area daratan dengan setidaknya satu transceiver tetap dan berperan sebagai stasiun. Jaringan seluler ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan banyak pengguna sekaligus, sehingga kita dapat terhubung dengan orang-orang di berbagai wilayah. Dalam perkembangan jaringan teknologi, telah melewati beberapa kali pengembangan teknologi yang cukup signifikan. Dampaknya, pengembangan teknologi ini biasanya bisa dari sisi kecepatan, jangkauan, dan berbagai hal yang semakin canggih. Kita mungkin sempat melihat bahkan memiliki
perangkat yang mengadopsi teknologi 1G yang kini sudah terkesan sangat jadul. Namun kini kita telah sampai di generasi teknologi 5G yang sudah dapat kita gunakan di smartphone masing-masing. Lalu seperti apa sih perkembangan mulai dari generasi jaringan pertama hingga kini telah sampai pada generasi kelima? Yang pertama jaringan seluler 1G. Generasi pertama. Teknologi jaringan 1G ini pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1979 oleh Nippon Telegraph dan Telepon. Jaringan 1G ini saat ini hanyalah sebagai gelombang analog radio sederhana. Artinya jangkauan dari teknologi 1G ini ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Generasi 1G memanfaatkan teknologi VDMA atau frekuensi division multiple access. VDMA ini bisa bisa membagi-bagi range frekuensi sehingga pengguna bisa berbicara dengan yang lain di frekuensi tersendiri dan tidak bercampur dengan frekuensi lainnya. Teknologi koneksi 1G kemudian disebut dengan NMT atau Nordic Mobile Telephone yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kbps. Tentu saja kecepatan ini sangat lambat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Jangkauan juga sempit mengingat perkembangan teknologi jaringan 1G ini hanya memanfaatkan gelombang analog. Yang kedua yaitu jaringan seluler 2G. Generasi kedua. Teknologi jaringan 2G ini diperkenalkan pada tahun 1991 di Finlandia yang ditandai dengan mulai digunakan gelombang digital. Perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Teknologi 2G ini digunakan sebagai GSM dan CDMI yang telah mendukung pengiriman teks atau SMS dengan suara sekaligus. Fokus utama dari pengembangan teknologi seluler 2G ini adalah menyediakan layanan seluler dan memanfaatkan sirkuit switching. Generasi ini memiliki fitur CSD sehingga transfer data lebih cepat sekitar 14,4 kbps. Di era 2G ini, telepon seluler telah berevolusi yang mana masyarakat Indonesia bisa menikmati jaringan seluler secara bebas. Mungkin saja kita juga pernah merasakan di era Nokia 3310 yang hanya memiliki layar monokrom kala itu. Yang ketiga kita masuk kepada jaringan seluler 5G atau ZVRS. Di akhir tahun 1990, teknologi 2G berubah menjadi 5G. Jaringan 5G ini merupakan perkembangan teknologi nirkabel berbasis ZVRS yang berada di antara teknologi nirkabel generasi kedua dan generasi ketiga. Perbedaan utama antara 2G dan 5G ini terletak pada implementasi paket switching. Dalam jaringan komputer, jaringan 2G ini menawarkan layanan berorientasikan data dengan kecepatan rata-rata 28 kbps hingga kecepatan teoritis maksimum 384 kbps. Dengan teknologi 5G ini memungkinkan untuk mengirimkan dan menerima foto dan video melalui layanan pesan multimedia atau MMS. Layanan yang tidak kalah penting dari 5G ini adalah penjelajahan web melalui WAV, yaitu versi situs web sederhana yang menyesuaikan tampilan ponsel saat itu. Generasi ini juga bisa untuk SMS, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimum 9,600 bps atau bit per second. Kecepatan sebesar itu cukup untuk mengirim SMS, download gambar, atau ringtone MIDI.
Suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih karena berbasis digital. Namun jangkauan jaringan 2G ini masih terbatas dan sangat tergantung pada dengan adanya BTS. Selanjutnya yang keempat jaringan 8G. Pada tahun 2003 teknologi 275Z ini pertama kali diperkenalkan oleh operator AT dan T di Amerika. Teknologi jaringan 275 ini merupakan peningkatan jaringan versi lanjut dari 2G dan 25Z ini yang dikenal dengan 8G atau Enhanced Data Race for Global Evolution. 275 ini memungkinkan untuk mentransfer data dalam bentuk small file dan kecepatan 48 kbps hingga 384 kbps. Bahkan dengan perkembangan jaringan seluler ini, internet sudah mulai bisa digunakan oleh para pengguna telepon seluler. Selanjutnya kita masuk ke jaringan seluler 3G, generasi ketiga. Teknologi jaringan 3G ini pertama kali ditemukan pada tahun 1998 dan diperkenalkan tahun 2001 di Jepang dan berbagai peningkatan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Jika diperhatikan, perkembangan teknologi 3G ini pertama kali muncul pada sebuah perangkat seluler di mana satu perubahan yang cukup signifikan adalah dengan adanya dukungan mobile internet dan roaming yang memudahkan pengguna mengakses berbagai informasi. Teknologi 3G ini awalnya dikenal sebagai WCDMI yang mendukung kecepatan internet hingga 2 Mbps atau hampir 10 kali lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G ini kita juga bisa menikmati layanan serba online seperti live streaming, video streaming, game online, dan juga teleconference. Teknologi 3G ini juga ditetapkan oleh International Telecommunication Union ya atau ITU sebagai standar teknologi jaringan yang diadopsi dari IMT 2000. Teknologi 3G ini kemudian ditingkatkan lagi menjadi teknologi 35G atau High Speed Downlink Packet Access yang mendukung kualitas jaringan dan kecepatan yang lebih baik. Yang keenam, jaringan seluler 35G. Jaringan 35G ini merupakan peningkatan teknologi telekomunikasi khususnya pada sisi kecepatan transfer data melebihi 3G. Sebelumnya, kecepatan tersebut otomatis akan membuat semua orang lebih mudah dalam mengakses internet. Dengan 3G ini, 35G ini, pengguna dapat menggunakan internet bersamaan dengan melakukan telepon ke tujuan yang berbeda. Teknologi jaringan ini mampu melayani komunikasi via multimedia di internet menggunakan data video seperti video call ataupun video sharing tanpa kecepatan download hingga 14 Mbps. Jaringan 35G ini disebut juga sebagai Super 3G yang di dalamnya juga mencakup teknologi High Speed Uplink Packet Access dan High Speed Packet Access Plus. Yang ketujuh masuk ke seluler 395 atau 4G Lite. Teknologi jaringan Lite ini merupakan standar jaringan lanjutan dari generasi sebelumnya yang menyediakan mobile broadband yang tidak hanya cepat namun juga efisien. Jaringan Lite ini juga disebut dengan jaringan 395 dan lebih populer dipasarkan dengan nama 4G Lite. Lite atau long term evolution ini mengacu pada evolusi peningkatan jaringan GSM dan UMTS yang memiliki kecepatan data sampai 100 Mbps bahkan lebih.
Light ini pertama kali ditemukan oleh NTT Docomo pada tahun 2004 di Jepang dan mulai dikomersilkan pada tahun 2005 dan mengikuti standar GSM atau UMTS. Light ini menyederhanakan teknologi jaringan nirkabel dengan menggunakan antarmuka radio dan melakukan peningkatan jaringan inti sehingga berdampak pada kecepatan kapasitas jaringan yang signifikan. Selanjutnya yang ke-8 kita masuk kepada jaringan seluler 4G yang disebut dengan jaring generasi keempat. Teknologi telekomunikasi kemudian berkembang lebih pesat ditandai dengan hadirnya generasi jaringan keempat yaitu 4G. Teknologi jaringan 4G pertama kali ditemukan pada tahun 2008 dan dikomersilkan di Stockholm, Swedia, Oslo, dan Norwegia pada tahun 2009. Dari sisi kecepatannya, jaringan 4G ini memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pada dahulu. Jika teknologi 3G pertama kali muncul pada sebuah perangkat seluler, maka berbeda dengan teknologi 4G. Dari sisi fungsional 4G ini tidak hanya terbatas pada telepon seluler saja, namun juga sudah bisa digunakan di berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Jaringan 4G di Indonesia ataupun di dunia memberikan sensasi menerima panggilan di atas frekuensi voice over light ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya karena memanfaatkan frekuensi dan telekomunikasi dan teknologi terbaru. Dengan kecepatan yang tinggi, koneksi 4G ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan seperti perangkat IoT yang sekarang sudah mulai banyak digunakan dan dioperasikan melalui jaringan internet. Selanjutnya kita masuk kepada jaringan seluler 5G generasi kelima. Dikembangkan pertama kali di Korea Selatan pada tahun 2019, kini teknologi 5G ternyata sudah bisa digunakan di Indonesia dengan dengan Telkomsel dan XL Axiata sebagai pelopornya. Jaringan 5G mulai beroperasi secara komersial di seluruh Indonesia sejak tahun 2021 setelah melakukan 12 kali uji coba sepanjang 2017 hingga 2020. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadi teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan perform teknologi telekomunikasi sebelumnya. Dengan 5G ini didasarkan pada teknologi yang disebut Orthogonal Frequency Division Multiplexing atau OFDM. Teknologi ini merupakan sebuah metode modulasi sinyal digital di saluran kanal yang berbeda untuk mengurangi gangguan sinyal. Teknologi 5G ini merupakan teknologi yang sangat fleksibel. Teknologi ini dapat diterapkan untuk jenis layanan mobile broadband maupun fixed broadband atau fixed wireless access. Untuk layanan 5G ini, mobile broadband lebih cocok memanfaatkan pita-pita frekuensi di lapisan low band dan middle band, seperti pita 700 MHz dan 2,6 GHz dan 3,5 GHz. Konektivitas yang cepat serta lebih responsif menjadi teknologi ini akan berguna dalam meningkatkan perform teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat di wilayah Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobil internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lain. Nah, itu penjelasan mengenai perkembangan 1G sampai 5G. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari setiap perkembangan teknologi seluler. Perbedaan jaringan dari 1G sampai 5G ini, mobile network adalah bagian dari perkembangan teknologi telekomunikasi yang memiliki fungsi besar dalam bidang informasi dan komunikasi. Kini jaringan seluler semakin berkembang hingga muncul jenis-jenis yang berkualitas yang semakin baik. Pada setiap pengertian,
1G sampai 5G memiliki arti generation atau generasi. Setiap generasi jaringan seluler memiliki standar tertentu yang juga disesuaikan dengan sistem telepon seluler masa itu. Tentunya di setiap generasi jaringan akan selalu membawa frekuensi baru, kecepatan data tinggi, dan teknologi transmisi terbaru. Setelah membahas perbedaan 1G sampai 5G, selanjutnya kita akan membahas perkembangan jaringan seluler dan internet di Indonesia. Perkembangan jaringan seluler dan internet di Indonesia sebagaimana yang kita ketahui, internet pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat pada tahun 1969, di mana peran teknologi jaringan tidak terlepas dari hal tersebut. Layanan komunikasi via seluler menggunakan jaringan 1G berteknologi NMT pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1984 hasil kerjasama antara PT Telkom dengan PT Rajasa Hazanah Perkasa. Dilanjutkan pada tahun 1993 muncul sebuah proyek percontohan oleh Telkomsel untuk mengembangkan teknologi 2G. Lalu pada tahun 1994 PT Satelit Palapa Indonesia resmi menjadi operator GSM pertama yang menggunakan kartu SIM, diikuti Telkomsel pada tahun 1995 dan PT Excelcomindo pertama pada 1994-96. Teknologi jaringan 3G di Indonesia lahir pada tahun 2005 berkat uji coba teknologi berbasis WCDMI yang dilakukan oleh Telkomsel. Kemudian pada tahun 2006, Telkomsel resmi menjadi yang pertama mengkomersilkan jaringan 3G. Sampai di masa sekarang, di mana kita telah merasakan teknologi jaringan 5G dan 4G 4G dan 5G, jaringan 4G pertama kali diuji coba tahun 2013 di Pulau Bali dan memulai komersilkan pada akhir tahun 2014 di seluruh Indonesia dengan Telkomsel sebagai pelopor utama. Saat ini kita pun sudah bisa mengakses internet dengan menggunakan jaringan 5G. Teknologi 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang dikembangkan sejak tahun 2019 di Korea Selatan. Teknologi jaringan 5G ini pertama kali diuji coba pada momentum Asian Games tahun 2018 dengan nama Telkomsel 5G Experience Center. Sebagai teknologi baru, jaringan 5G ini tentunya akan semakin mendorong kemajuan sektor digital Indonesia. Teknologi 5G mengalami peningkatan signifikan dalam hal kecepatan internet dibandingkan pendahulunya. Kecepatan unduh pengguna 5G ini rata-rata berada di angka 64,3 Mbps. Jika dibandingkan jaringan 4G, peningkatan berada di antara 3,9 kali lipat. Sedangkan jika dibandingkan dengan teknologi 3G berada di angka 10,8 kali lebih cepat. Oleh karena itu, teknologi 5G ini diyakinkan mampu mempercepat transformasi sosial ekonomi maupun budaya secara digital di Indonesia. Selanjutnya masuk kepada perkembangan jaringan 5G di Indonesia. Teknologi 5G merupakan sebuah akselerasi dari teknologi 4G. Kehadiran 5G ini diharapkan bisa memberikan perubahan yang lebih baik pada dunia digital di Indonesia, terutama dalam transformasi digital. Nah, mungkin beberapa dari kita berpikir apakah perkembangan 5G ini sudah merata di Indonesia? Menurut Marza Ketua ATSI, eh, penyebaran jaringan 5G ini di Indonesia belum merata, bukan disebabkan proses pengembangannya yang lambat. Namun, penggunaan jaringan 5G ini disesuaikan dengan aplikasi yang membutuhkan jaringan tersebut. Aplikasi yang dimaksud untuk perangkat memerlukan teknologi 5G ini dengan kecepatan dan kapasitas tinggi, serta memiliki literasi rendah. Untuk saat ini 5G masih berpusat pada objek wisata dan kota-kota besar. Pada tahun 2023,
Pemerintah akan melakukan tahap seleksi dan dilanjutkan dengan lelang spektrum frekuensi 5G melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di Indonesia terdapat beberapa perangkat HP yang sudah mendukung teknologi 5G seperti Samsung, Apple, Oppo, hingga Vivo. Beberapa operator besar di Indonesia juga telah menyediakan layanan 5G, sebut saja Telkomsel, Indosat, dan Excel. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너의